Om Swastiastu, perkenalkan saya Nima Delismayanti, mahasiswa S2 Pendidikan IPA Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja dengan NIM 2529061014. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait filsafat pragmatisme dalam pendidikan. Adapun hal-hal yang akan kita bahas atau topik utama dalam pembahasan kita kali ini, diantaranya yang pertama, konsep dasar pragmatisme dan penerapannya, lalu tokoh-tokoh utama dalam filsafat pragmatisme, teori pendidikan berdasarkan pragmatisme dan praktik pendidikan dan implementasi pragmatisme. Adapun konsep dasar pragmatisme kita lihat dari 3 hal yang mendasar. Yang pertama itu adalah prinsip kebenaran sebagai kegunaan, kemudian pengalaman sebagai sumber pengetahuan, dan pendidikan sebagai pemecahan masalah. Dalam pragmatisme, kebenaran diukur melalui kegunaan praktisnya atau ide atau konsep itu dianggap benar jika dapat diterapkan dan memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pengalaman adalah inti dari proses belajar dalam pragmatisme. Melalui pengalaman langsung, individu memperoleh pengetahuan yang relevan dan dapat diaplikasikan secara nyata dan efektif dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, konsep dasar bahwa pendidikan sebagai pemecahan masalah. Pendidikan pragmatisme berfokus pada pemecahan masalah nyata. Pendekatan ini mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif sesuai dengan pembelajaran atau keterampilan abad 21 dalam menemukan solusi untuk tantangan kehidupan ke depannya. Adapun tokoh-tokoh utama dalam aliran pragmatisme diantaranya John Dewey, William James, dan juga Peirce. Adapun beberapa teori pendidikan yang menjadi dasar dari pembelajaran dengan menggunakan filsafat pragmatisme, diantaranya belajar melalui pengalaman, kurikulum berpusat pada siswa atau student center, guru sebagai fasilitator. Dalam filsafat pragmatisme, pengalaman adalah kunci pembelajaran terjadi melalui keterlibatan aktif dan pengalaman nyata siswa yang memungkinkan siswa untuk memahami konsep secara mendalam. Selanjutnya, untuk konsep kurikulum student center atau pembelajaran berpusat pada murid, kurikulum dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan minat siswa dengan fokus pada pembelajaran aktif, siswa terlibat dalam proses yang relevan dan menarik, serta meningkatkan motivasi belajar siswa. Adapun peran guru dalam teori pendidikan pragmatisme yaitu sebagai fasilitator. Guru membantu menciptakan lingkungan yang mendukung siswa untuk mengeksplorasi dan menemukan pengetahuan secara mandiri serta mendorong adanya kreativitas dan kolaborasi siswa selama proses pembelajaran berlangsung, misalnya dalam proses pembelajaran berbasis proyek atau proses pembelajaran problem based learning. Ada beberapa praktik pendidikan pragmatisme dewasa ini. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek atau project based learning yang mendorong siswa untuk berkolaborasi dan bereksplorasi untuk menghasilkan suatu produk sesuai dengan langkah-langkah yang ditentukan dalam project based learning. Kemudian adanya pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif memfasilitasi adanya interaksi antara siswa untuk memperoleh pengetahuan dari pengalaman nyata yang mereka lewati. Lalu ada pembelajaran berbasis masalah, yaitu menekankan adanya pemecahan masalah secara nyata, serta adanya praktik pembelajaran aktif yang berupaya untuk meningkatkan keterlibatan dan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Secara statistik, pragmatisme sangat berpengaruh dalam pendidikan. Sebanyak 85% guru mendukung adanya pendekatan pragmatisme ini. Hal ini terjadi karena 85% guru percaya bahwa penerapan filsafat pragmatisme di kelas dapat meningkatkan partisipasi aktif serta keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang menekankan pengalaman dan interaksi dalam proses belajar mengajar. Dengan menerapkan metode pragmatisme, pendidikan dapat menjadi lebih relevan dan efektif
dalam memenuhi kebutuhan siswa di era modern saat ini. Kita akan lihat penerapan pragmatisme. Mengamati implementasi pragmatisme dalam lingkungan sekolah yang dinamis. Pragmatisme di sekolah mendorong adanya pembelajaran aktif siswa yang melibatkan mereka dalam pengalaman nyata dan meningkatkan kolaborasi atau kerjasama antar siswa dalam memperoleh pengetahuan dan mengembangkan pemahaman yang mereka miliki dalam proses pembelajaran. Teori pendidikan pragmatisme fokus pada keterampilan hidup dan kreativitas, di mana pendidikan pragmatisme menekankan keterampilan hidup yang relevan, pemikiran kritis untuk menyelesaikan masalah, dan inovasi untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan dunia yang dinamis dan terus mengalami perubahan. Salah satu contoh penerapan pragmatisme, misalnya dalam proyek IPAS, yaitu penerapan proyek kebun sekolah. Dengan adanya kebun sekolah itu merupakan contoh nyata penerapan pragmatisme karena siswa dapat mengambil pengalaman langsung dan menunjukkan keterlibatan langsung dalam proses pembelajaran dan juga terkait dengan kehidupan siswa dalam kehidupan sehari-hari. Adapun manfaat filsafat pragmatisme yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara meningkatkan keterlibatan siswa, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, menyiapkan siswa untuk masa depan dan mendorong pembelajaran aktif dan praktis serta partisipatif oleh siswa. Kita akan lihat kembali untuk garis waktu pragmatisme. Kelahiran pragmatisme ini terjadi pada saat tokoh-tokoh seperti John Dewey dan tokoh-tokoh lain mulai menyusun ide terkait dengan pragmatisme. Puncak pengaruhnya muncul saat John Dewey mempengaruhi pendidikan, yaitu praktik pragmatisme dalam dunia pendidikan. Nah, meskipun itu merupakan suatu warisan atau sejarah dari zaman dulu, pragmatisme ini memiliki relevansi yang berkelanjutan dan diterima oleh akademisi dan praktisi pada pendidikan modern. Periode ini menandai awal konsep pragmatisme yang menjadi dasar dalam pendidikan modern. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan terkait aliran filsafat pragmatisme dalam dunia pendidikan yang lebih menuntut adanya keterlibatan aktif siswa dalam proses pemecahan masalah atau menggali pengalaman dan pengetahuan nyata secara mandiri, melibatkan keaktifan, kemampuan berpikir kritis, dan kemampuan kolaborasi siswa sesuai dengan perkembangan abad 21. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi.